Salam alaikum BC Muhammadiyah. Gereja-gereja timur merayakan Natal saat ini adalah tanggal 7 Januari. Berbeda dengan gereja barat yang merayakannya tanggal 25 Desember. Perbedaan tanggal perayaan itu telah membuat banyak orang mengembangkan opini yang salah, seolah-olah tidak ada kepastian penanggalan Natal dari semula. Harus dicatat bahwa pada awalnya gereja-gereja di seluruh dunia setelah ditetapkannya Didaskalia Apostolorum di Alexandria tahun 189 Masehi, maka seluruh gereja merayakan Natal tanggal 25 bulan Ibrani Kislev atau bulan ke-9 yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat, yaitu bulan Kiyah. Ini penetapan dokumen awalnya. Karena gereja itu tersebar di seluruh dunia, secara otomatis menjawab amanat Kristus bahwa Injil harus disampaikan kepada pantata etni, kepada segala suku-suku bangsa. Maka kompleksitas budaya ini termasuk pada sistem kalendernya. Maka pada saat yang bersamaan di timur dan di barat, gereja-gereja mulai menyesuaikan penanggalan itu dan menyesuaikannya menurut kalender yang dipakai di masing-masing gereja. Makanya Hippolytus dari Roma, kemudian Julius Africanus menyebutnya 8 hari sebelum Januari atau 25 Desember. Nah, saudara-saudara, ada pula yang begitu skeptis dengan penanggalan Natal ini dan mengajukan informasi bahwa seolah-olah pada masa gereja kuno itu ada banyak versi tentang Natal. Misalnya, ada yang menyebut bahwa Clement dari Alexandria itu merayakan Natal pada tanggal 18 November. Lalu ada pula yang mengatakan tanggal 19 April. Ada yang mengatakan tanggal 6 Januari dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang mau kita pelajari sekarang, bagaimana dokumen-dokumen primer itu langsung kita baca untuk mengkonfirmasikan berbagai macam pendapat yang beredar. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan itu, saya ingin menyampaikan bagaimana hubungan Clement dari Alexandria dengan Patriark Demetrius, bagaimana hubungan Patriark Demetrius yang pada zamannya Natal itu dikanonkan dengan Julius Africanus dan sebagainya. Selama ini kita hanya membaca sumber-sumber sejarah yang sekunder, bahkan tersier, katanya dari katanya, kutipan dari kutipan, bukan pada kutipan langsung pada sumber primernya. Maka kita perlu melihat dari data primernya. Yang pertama-tama, siapakah Patriark Demetrius al-Awal atau Patriark Dimitri pertama? Dia adalah Patriark Alexandria yang mulai melayani gereja dan meneruskan takhta suci Rasul Markus yang ke-11. Dan banyak catatan dari bapak gereja yang sejaman atau penulis yang sejaman yang mengkonfirmasikan apa dan bagaimana Patriark Demetrius dari Alexandria. Yang pertama, kita bisa membaca Julius Africanus yang waktu itu mengunjungi kota Alexandria pada masa Patriark Demetrius. Dan Julius Africanus itulah orang yang mengatakan tentang sang patriark bahwa Patriark Demetrius adalah patriark ke-11 dari takhta suci Rasul Markus di Alexandria, dan dia mengawali kepatriarkannya pada tahun ke-10 pemerintahan Kaisar Commodus. Kemudian saudara-saudara, Julius Africanus yang meninggal tahun 230 ini di dalam bukunya yang berjudul Chronographia mengatakan Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember di Bethlehem pada tahun keempat dari pemerintahan Agustus sebagai kaisar untuk seluruh wilayah Roma, dan
pada masa Konsul Gulpicius sebagaimana yang dilaporkan dalam sumber-sumber sejarah yang akurat. Kemudian saudara-saudara, ada informasi lain dari Santo Hieronymus atau Hieron. Beliau adalah seorang penerjemah dari Alkitab bahasa Latin yang dikenal dengan Biblia Sacra Vulgata dan tinggal lebih dari 25 tahun di kota Bethlehem. Dia mengatakan bahwa Demetrius I mengutus Panthenus ke India dan Clement ditunjuk sebagai pengganti memimpin sekolah teologi di Alexandria hingga tahun 203. Jadi lewat informasi ini kenapa penting? Karena kita akan melihat hubungan tokoh-tokoh yang sering dikutip lepas dari konteks itu. Lalu setelah dia menceritakan bagaimana Clement dari Alexandria itu ditunjuk oleh Patriark Demetrius sebagai pemimpin dari sekolah teologi di Alexandria atau School of Alexandria, maka pada umur 16 tahun seorang sarjana yang sangat brilian otaknya, namanya Origen, menggantikannya. Tetapi pada akhirnya sang patriark ini menjatuhkan ekskomunikasi kepada Origen karena ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang, dan putusan mengucilkan atau ekskomunikasi terhadap Origen itu dibenarkan oleh Paus Roma. Informasi-informasi ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memahami Clement semata-mata tanpa melihat hubungan sejarah secara utuh, termasuk hubungan Clement dengan Patriark Demetrius, bagaimana hubungan Julius Africanus dengan Demetrius, sehingga sama-sama menulis bahwa Natal itu tanggal 25 Desember menurut Julius Africanus yang memakai penanggalan Julian, dan 25 bulan Kislev menurut dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 yang dikeluarkan pada tahun pertama kepatriarkan Demetrius. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam konteks seperti ini kita bisa memahami bahwa ungkapan Clement misalnya di dalam Stromata jilid 1 pada pasal 21. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa sejak kelahiran Yesus hingga kematian Kaisar Commodus itu tepatnya adalah 194 tahun 1 bulan dan 13 hari. Nah, melalui ungkapan ini bahwa sejak kelahiran Yesus apouho kurios egeniti eos komodo teleutis, banyak sarjana yang kemudian mencatat kapan Kaisar Commodus itu meninggal. Maka ditemukan melalui perhitungan tahun Masehi, Kaisar Commodus itu meninggal tanggal 31 Desember tahun 192 tahun Julian. Maka kalau dihitung mundur akan muncul 18 November tahun 3 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir tanggal 18 November tahun 3 sebelum Masehi. Ini pendapat para sarjana yang mengutip Clement. Tapi mereka lupa Clement memakai penanggalan apa. Clement dari Alexandria tidak memakai penanggalan Roma atau penanggalan Julian. Itu tampak dari seluruh bukunya mencatat bahwa Basilides, seorang pemimpin bidat, antara tahun 117 sampai meninggal tahun 138, Basilides itu mengatakan bahwa Yesus dibaptiskan pada tanggal 15 bulan Mesir Tibi, kira-kira bertepatan dengan 10 Januari. Lalu ada orang lain lagi yang tidak hanya menghitung tahunnya, tetapi juga sampai menghitung hari dan bulannya. Ada yang menghitung tanggal 24 dan 25 bulan Parmuti. Bulan Parmuti itu adalah bulan Koptik yang bertepatan dengan tanggal 19 atau tanggal 28 April. Perhatikan, di sini Clement tidak sedang bicara tentang pendapatnya sendiri, tetapi dia sedang bicara tentang pendapat Basilides tentang
pembaptisan Yesus, yaitu tanggal 15 bulan Tibi, atau pendapat orang lain lagi pada zamannya yang menghitung Natal itu jatuh di tanggal 24 atau 25 bulan Parmuti yang bertepatan dengan tanggal 19 atau 20 April. Tapi bagaimana pendapat dari Clement sendiri? Pertama-tama harus disebutkan bahwa Clement memakai penanggalan Mesir, makanya dia menyebut bulan Tibi, bulan Parmuti. Nah, bulan Mesir itu hanya terdiri dari 30 hari dalam setiap bulan, dan itu tepat setiap tahun itu 364 hari, karena kalender ini didasarkan atas peredaran bintang Sirius. Jadi ada sistem kalender Samsiah matahari, seperti pada zaman Yesus digunakan kalender Julian misalnya, atau kalender Makedonian. Ada juga kalender Komariah yang dipadu dengan kalender Samsiah, misalnya kalender Yahudi. Tetapi juga ada kalender Kawakibiah, kalender Mesir, yang memakai peredaran bintang Sirius. Nah, kalau dihitung menurut kalender Mesir, dari saat kematian Kaisar Commodus itu akan ketemu dengan tanggal 6 Januari tahun 2 sebelum Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 1 bulan Ibrani Sefat tahun 3759 tahun Ibrani. Jadi inilah pendapatnya dari Clement Alexandria. Yesus dilahirkan tanggal 6 Januari. Pertanyaannya sekarang, bukankah ini berbeda dengan 25 Desember? Nanti dulu, saudara-saudara, sebelum kita membaca secara utuh dari dokumen-dokumen sejarah gereja ini, kita perlu mengenal dulu apa itu kalender Koptik, dasar perhitungannya apakah itu kalender Yahudi, apakah itu kalender Masehi Julian, dan nanti apakah itu kalender Masehi Gregorian. Bulan-bulan Koptik itu terdiri dari 12 bulan, sama dengan tahun Masehi, sama dengan tahun Ibrani, yaitu diawali dari bulan Parmuti, lalu Bashan atau Pason, Pauni, Epip, Mesore, Tut, Paupi, Hatir, Kiyak, Tibi, Mehir, dan Parmenot. Itu sejajar. Parmuti itu Nisan, Pasan itu Iyar di bulan Ibrani, Pauni itu Sivan, Epip itu Tamus, Mesore itu bulan Ab, Tut itu bulan Elul, Paupi itu identik dengan Tisri, Hatir itu identik dengan bulan Markeswan, Kiyah itu identik bulan Kislev, Tibi identik dengan bulan Tebet, Mehir identik dengan bulan Sefat, dan Parmenot itu identik dengan bulan Adar. Dari situlah kita bisa memahami misalnya pasal 18 Koptik Didaskalia Apostolorum itu dikatakan, saudara-saudara, tetapkanlah dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat. Jadi ini dokumen aslinya yang pertama kali, dan melihat sosok dari Pope Demetrius pertama, memang ini pastilah seorang yang paling memiliki andil besar di dalam penetapan kalender-kalender gerejawi. Karena apa? Saudara bisa melihat dokumen-dokumen pada konsili-konsili gereja. Pada tahun 325 ini Patriark Demetrius sudah meninggal, tetapi melalui seorang yang bernama Nikolas dari Mira, beliau menetapkan bahwa perayaan Paskah itu harus diperingati pada hari Minggu, terlepas dari sesuai atau tidaknya dengan bulan purnama, karena Paskah Kristen bukan lagi Paskah Yahudi yang didasarkan atas keluaran dari tanah Mesir, tapi Paskah Kristen adalah Paskah kebangkitan Yesus yang terjadi hari pertama minggu itu. Dan sebelum tahun 325 memang perayaan Paskah itu masih menjadi masalah. Seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus dari Smyrna pernah dipanggil Paus Roma untuk menyelesaikan konflik tentang jatuhnya Paskah. Dan ada seorang Paus Roma yang bernama Telesphorus, ya. Tahun 126 beliau sudah merayakan misa malam Natal 24 Desember.
Banyak orang mengatakan kita jangan percaya dengan liber pontificalis karena itu diterbitkan pada abad ke-15. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini tampak kalau dia tidak mengerti kait-mengait antara sejarah gereja. Yang satu dengan yang lain itu saling mendukung. Jadi sekalipun liber pontificalis itu diterbitkan pada abad ke-15, tetapi daftar para pemimpin gereja itu tercatat di dalam banyak dokumen yang tersebar di mana-mana. Misalnya ya, apa yang dikatakan oleh Telesphorus ini dibenarkan oleh misalnya catatan dari Irenaeus, dan Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Dalam bukunya Irenaeus dari Lyon itu menulis kepada Paus Victor, ya Paus Roma, yang menjelaskan bahwa Telesphorus selalu merayakan Paskah pada hari Minggu, tetapi dia tidak meninggalkan persekutuan gereja karena banyak uskup-uskup lain yang tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi dapat dikatakan baik itu penanggalan Paskah dan kemudian juga Natal, itu ada banyak pendapat, mula-mula betul, tetapi akhirnya setelah gereja menetapkan Apostolic Constitution atau Didaskalia Apostolorum, maka semua gereja taat kepada putusan ini, dan perayaan Paskah pada setiap hari Minggu itu keputusan konsili pertama gereja universal sebelum terjadinya skisma. Nah, melalui pola pikir yang seperti ini, saudara-saudara, maka kita bisa melacak satu demi satu. Pertama, sekarang hubungan yang tadi saya katakan kait-mengkait antara tokoh-tokoh yang kita kutip itu harus clear. Jadi misalnya ya, kalau dalam sejarah gereja itu gini, dalam sejarah gereja kuno itu begini, sekalipun seorang uskup, sekalipun seorang abuna atau seorang presbiter itu mula-mula punya pendapat, tetapi begitu konsili sudah menetapkan, semua tunduk pada putusan konsili, dan kehidupan para tokoh itu bisa dilacak dengan cukup detail. Misalnya di Roma, setelah Rasul Petrus penggantinya itu adalah Linus, setelah Linus adalah Anakletus, dan Anakletus itu yang pernah berurusan dengan Polikarpus muridnya Yohanes. Lalu setelah itu Clement yang pertama, dan itu disebutkan di dalam surat Paulus, yaitu Filipi pasal 4 ayat 2, dan dokumennya Clement sendiri ditemukan. Terlepas daripada sekarang ini gereja ortodok dan gereja katolik tidak bersepakat, tapi pada periode awal sejarah gereja itu sama. Begitu juga misalnya Alexandria, mulai dari Rasul Markus digantikan oleh Anianus, digantikan lagi oleh Avilius, digantikan lagi Kedron Primus Justus, sampai penggantinya yang ke-11 adalah Demetrius antara tahun 189 sampai tahun 252. Antioquia misalnya dari Rasul Petrus, kemudian Evodius. Rasul Petrus itu mulai tahun 44 di Antioquia, dan itu jelas sekali dalam Alkitab memang disebutkan Paulus pernah ke Antioquia, dan ketika Galatia pasal 2 itu menyelesaikan tentang persengketaan antara orang-orang Kristen yang bersunat dan yang tidak bersunat. Karena itu Rasul Petrus menetapkan dua pemimpin kembar, Evodius untuk melayani mereka-mereka anggota jamaah yang bukan berasal dari Yahudi, dan juniornya yaitu Ignatius dari Antioquia yang melayani untuk anggota jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Dalam kepemimpinan Ignatius yang meninggal tahun 107 inilah kita mengenal pertama kali ungkapan gereja yang Katolik dan Apostolik, atau gereja yang rasuli dan am, gereja yang kudus, rasuli dan am. Ini munculnya pada masa Ignatius, dan ketika kita sudah mengatakan gereja yang kudus dan am, maka putusan-putusan gereja itu mengikat pada semua orang. Nah, itu cara pikir gereja kuno. Jadi bukan model gaya pikir gereja modern atau gereja bebas. Oh, ini ternyata Basilides mengatakan begini. Basilides itu siapa? Dia bidan. Kemudian Clement mengatakan bahwa 194 tahun 1 tahun 13 hari dari kelahiran Yesus sampai Kaisar Commodus itu jatuh pada tanggal
18 November, itu harus dicek dulu kalender mana yang dipakai. Sedangkan Clement ketika bicara tentang Basilides merayakan baptisan Yesus, dia pakai kalender Mesir. Ketika bicara ada pendapat-pendapat lain tentang Natal, pakai kalender Mesir, yaitu Parmuti misalnya, tanggal 25 bulan Parmuti yang bertepatan dengan 20 April tadi. Tetapi ingat, siapakah Clement? Clement ini yang ditunjuk oleh Patriark Demetrius yang menetapkan kanonisasi Natal tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 dan tanggal 29 bulan Mesir ke-4 itu, yang mengutus Clement menjadi kepala dari sekolah teologi di Alexandria. Jadi secara otoritas, begitu sang patriark itu menetapkan Natal, maka seluruh imam-imam gereja termasuk Clement itu tunduk pada tanggal 29 bulan Ibrani Kislev yang bertepatan dengan 25 Desember tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ungkapan Clement bahwa kalau dihitung-hitung 194 tahun 1 bulan 13 hari sejak kelahiran Yesus sampai kepada matinya Kaisar Commodus itu bertepatan dengan tanggal 6 Januari. Ini harus dilihat, apakah 6 Januari ini benar-benar pernah dirayakan sebagai Natal, ataukah itu hanya hitung-hitungan dari Clement. Nah, ternyata begini saudara-saudara, dari pertama tanggal 6 Januari itu dikaitkan dengan Epifania. Nah, definisi tentang Epifania ini yang masih berbeda-beda. Di barat misalnya sampai hari ini gereja barat yang namanya Epifania itu dikaitkan dengan kedatangan orang Majus. Padahal kalau kita baca Alkitab, orang Majus itu datang ketika Yesus tidak bayi lagi, umur 2 tahun ke bawah menurut Injil kan. Nah, sedangkan di gereja timur Epifania itu dikaitkan dengan pembaptisan Yesus. Karena apa? Kata Epifania itu yang disebut penampakan Tuhan itu sebetulnya berkaitan dengan 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ya. Itu kemudian oleh Epifanius dalam bukunya Panarion, dia mengatakan bahwa hari Epifani adalah hari kelahirannya dalam daging. Dia menulis itu dalam bukunya Panarion. Hi emera ton epipanion hi estin imeratis auto kata saksa genesios. Jadi epifani itu sama dengan kelahiran. Ini yang belum clear definisi itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Clement itu mungkin epifani yang dimaksudkan, tapi begitu Natal ditetapkan dalam putusan gereja, maka putusan itu mengikat. Karena Dides Gallia Apostolorum itu tidak begitu jauh setelah itu diterima hampir di seluruh gereja universal, baik itu Roma, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, dan seluruh dunia saat itu. Jadi 6 Januari itu adalah Epifania, bukan Natal. Dan itu terkait kalau ada yang mengkaitkan dengan Natal, karena waktu itu definisi tentang Epifania itu masih bermacam-macam. Akhirnya gereja menetapkan Epifania itu bukan Natal, tidak bisa disamakan dengan Natal. Epifania itu adalah penampakan Tuhan, dan itu dikaitkan dengan pembaptisan. Karena pada saat pembaptisan itu Allah mendeklarasikan siapa Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Inilah Epifania. Nah, saudara-saudara, lalu yang penting untuk kita ingat adalah 7 Januari yang sekarang ini bukan berasal dari Epifania, tapi berasal dari selisih perhitungan kalender setelah terjadi kekacauan kalender di gereja barat. Dan itu baru terjadi tahun 1582. Kita sudah pernah membahas itu, karena Paskah harus disesuaikan dengan Paskah Yahudi, harus jatuh pada bulan purnama. Kalau hari Minggu tidak cocok dengan bulan purnama, harus digeser dengan bulan purnama. Akibatnya sampai tahun 1582 di bulan Oktober, dari tanggal 4 Oktober langsung tanggal 15 Oktober. Akibatnya baru tahun 1582 itu gereja barat sudah merayakan Natal itu tanggal 15 Desember, dianggap 25 Desember. Akibat apa? Akibat
selisih 10 hari yang dipotong oleh Paus Gregorius tadi, 1700 selisih lagi 1 hari, 1800 selisih lagi 1 hari, 1900 selisih 1 hari lagi. Akibatnya di zaman kita selisihnya menjadi 13 hari. Nanti bisa geser bukan lagi 7 Januari, karena sebelum tanggal 7 Januari kita merayakan Natal 6 Januari. Sekarang 7 Januari, nanti akan bergeser lagi 8 Januari. Karena apa? Karena yang menjadi pedoman adalah kalender yang salah tadi, kalender Gregorian tadi. Nah, inilah sebabnya, bukan mengaburkan antara Epifania dengan Natal 25 Desember, tidak. Jadi 7 Januari sekarang ini itu sama dengan 25 Desember kalender Julian. Jadi perbedaannya bukan pada awal penetapan kalender Natal, tetapi perbedaannya baru terjadi setelah bulan Desember tahun 1582, ketika waktu itu Paus Gregorius memotong bulan Oktober 10 hari dari tanggal 4 langsung tanggal 15. Semoga silang saling pendapat tentang Natal itu segera usai dengan saya beberkan sumber-sumber kuno ini. Dan silakan yang memperingati Natal menurut kalender Barat 25 Desember, silakan yang memperingati Natal tanggal 7 Januari yang tidak lain ada 25 Desember tahun Julian, ya silakan, tidak apa-apa. Gereja kok saling memahami, tetapi jangan menyebarkan cerita-cerita bohong atau opini-opini yang tidak terbukti tentang dewa matahari yang tak terkalahkan. Itu semua salah itu. Karena itu tetap rayakan Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru Tuhan memberkati kita.